Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Melia Putri dengan NIM 117620054. Di sini saya akan memaparkan hasil infografi saya mengenai kurikulum tahun 1947. Selamat menyaksikan. Rencana pelajaran tahun 1947. Kurikulum memiliki arti penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Perubahan kurikulum di Indonesia sendiri biasanya dilakukan hampir setiap 5 tahun sekali, namun terkadang bisa lebih cepat ataupun lebih lama. Seperti yang terbaru, adanya rencana kurikulum terbaru untuk tahun 2022 yang diungkapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Awal mula istilah kurikulum terdapat dalam dunia olahraga pada saat Yunani kuno yang memiliki arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet. Kemudian mengalami perkembangan dan meluas ke dunia pendidikan. Kata kurikulum mengambil dari bahasa Latin yaitu currere yang berarti menjalankan perlombaan. Para pakar pendidikan berpendapat mengenai kurikulum seperti Franklin Baught tahun 1918 berpendapat bahwa kurikulum adalah susunan pengalaman belajar terarah yang digunakan oleh sekolah untuk membentangkan individual anak didik. Dan juga Hollins Caswell pada tahun 1935 bahwa kurikulum adalah susunan pengalaman yang digunakan guru sebagai proses dan prosedur untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Serta menurut Robert Gagne tahun 1967, kurikulum adalah suatu rangkaian unit materi belajar yang disusun sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mempelajari berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikan. Kurikulum apa saja yang pernah dikembangkan dalam program pendidikan dan negeri kita tercinta merupakan salah satu konsep terpenting untuk maju dalam melakukan perubahan. Tentu yang diharapkan adalah adanya sifat sebuah perubahan untuk menuju perbaikan yang disertai dengan adanya konsekuensi-konsekuensi yang memang sudah dipertimbangkan agar dapat tumbuh sebagai kebijakan yang bijaksana. Konsekuensi yang logis atau masuk akal dari terjadinya sebuah perubahan pada sistem politik, sistem budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam bermasyarakat dan yang berbangsa dan bernegara. Karakteristik kurikulum 1947, yang pertama, pendidikan sebagai development conformism lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Yang kedua, rencana pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah pada 1950. Yang kedua, rencana pelajaran 1947 ini mengurangi pendidikan pikiran dalam arti kognitif, namun yang diutamakan pendidikan watak atau perilaku atau value dan attitude. Yang keempat, fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa karsa karya dan moral atau Pancadharma. Yang kelima, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, itu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani. Pengajaran kurikulum 1947. Rencana pelajaran 1947 ini lebih mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan masyarakat daripada pendidikan pikiran. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian, dan pendidikan jasmani. Untuk mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat, ada 16, khusus di Jawa, Sunda, dan Madura diberikan bahasa daerah. Daftar pelajarannya adalah bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni sastra, pekerjaan tangan, pekerjaan keputrian, gerak badan, kebersihan, dan kesehatan. Didikan budi pekerti dan pendidikan agama. Pada awalnya, pelajaran agama diberikan mulai kelas 4, namun sejak 1951, agama juga diajarkan sejak kelas 1. Garis-garis besar pengajaran pada saat itu menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana, pompa, timbangan, manfaat besi berani dan menyelidiki.
berbagai peristiwa sehari-hari, misalnya mengapa lokomotif diisi air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pelajaran terurai tahun 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar suatu mata pelajaran. Pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan SR6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Nah, itu tadi merupakan paparan mengenai infografis pada kurikulum tahun 1947. Jadi kita bisa tahu bagaimana karakteristiknya, kita bisa tahu metode serta pengajarannya seperti apa di tahun 1947. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.